Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Putra, NPM 16016. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang paritas internasional. Pengertiannya, paritas internasional adalah nilai tukar mata uang suatu negara akan berbeda dengan nilai mata uang asing lainnya. Ini disebabkan oleh kondisi paritas atau perbedaan daya beli. Atau secara teori ekonomi, perubahan nilai tukar, tingkat harga, dan tingkat suku bunga dikaitkan dengan situasi makro negara tersebut. Hal ini merupakan kondisi paritas internasional. Syarat-syarat paritas internasional adalah kondisi-kondisi mempengaruhi harga mata uang negara-negara. International Parity Condition atau syarat-syarat paritas internasional merupakan salah satu empirik yang mempengaruhi perubahan kurs falas suatu negara yang diformulasikan dalam hubungan ekonomi. Faktor-faktor umum bagi syarat-syarat paritas adalah penyesuaian atas berbagai macam harga, yaitu suku bunga atau harga dari mata uang domestik, kurs atau harga falas, dan inflasi atau indikator tingkat harga umum di suatu negara. Menurut teori moneter modern, inflasi merupakan akibat logis dari ekspresi jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan output real, yang pada akhirnya menurunkan daya beli uang atau depresiasi mata uang domestik. Hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, dan kurs falas didasari anggapan bahwa uang adalah netral. Artinya perubahan jumlah uang tidak mempunyai dampak terhadap variabel real. Dengan demikian, walaupun perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga dan kurs, namun perubahan tersebut tidak mempengaruhi tingkat pertukaran barang-barang domestik dengan luar negeri maupun tingkat pertukaran barang saat ini dengan masa mendatang. Prinsip-prinsip syarat paritas internasional. Syarat-syarat paritas internasional dirangkum dalam beberapa prinsip. Yang pertama, paritas daya beli. Yang kedua, paritas suku bunga. Yang ketiga, hipotesis kurs forward yang tidak bias. Dan yang keempat, syarat paritas Fisher. Paritas daya beli. Teori paritas daya beli ini diperkenalkan oleh seorang ekonomi Swedia, Gustav Cassel, pada tahun 1918. Teori paritas daya beli ini menghubungkan kurs falas dengan harga komoditi yang dinyatakan dalam uang lokal di pasar internasional. Hubungan antara kurs dan falas dan harga komoditi dalam doktrin paritas daya beli yaitu kurs falas dan akan cenderung menurunkan dengan proporsi yang sama dengan kenaikan harga. Pada dasarnya, teori paritas daya beli adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan. Jika suatu negara mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran, kurs keseimbangan adalah kurs yang akan menyeimbangkan nilai impor dan ekspor suatu negara. Jadi jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspornya atau defisit, maka mata uang negara tersebut akan mengalami depresiasi atau kursnya melemah. Lebih lanjut, teori paritas daya beli mencoba untuk menjelaskan bahwa pergerakan kurs antara mata uang dua negara disebabkan oleh tingkat harga masing-masing negara. Dalam jangka panjang, tingkat harga domestik akan mempengaruhi pembentukan suatu kurs. Teori paritas daya beli memprediksikan bahwa kenaikan tingkat harga domestik mencerminkan adanya penurunan daya beli mata uang domestik. Penurunan daya beli mata uang tersebut akan diikuti dengan depresi mata uangnya. Demikian pula sebaliknya. Kenaikan daya beli mata uang domestik mencerminkan terjadinya apresiasi mata uang tersebut secara proporsional dalam pasar valuta asing. Adanya depresiasi ataupun apresiasi mata uang yang proporsional ini menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam perdagangan internasional. Jadi suatu negara tidak akan mengalami kelebihan impor atau ekspor. Dengan kata lain, nilai ekspor impornya seimbang. Teori paritas daya beli memiliki dua versi, yaitu versi absolut dan versi relatif. Teori paritas daya beli absolut mengatakan bahwa kurs equilibrium sama dengan rasio tingkat harga yang berlaku di kedua negara yang terkait. Sedangkan versi relatifnya menyatakan bahwa perubahan kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarnya terhadap perubahan tingkat harga yang berlaku di kedua negara selama periode yang sama.
Jadi perintah daya beli relatif mengubah versi absolutnya dari sebuah pernyataan mengenai tingkatan harga dan kurs menjadi perubahan harga dan perubahan kurs. Perintah daya beli absolut menyatakan bahwa keseimbangan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri merupakan perbandingan harga absolut dalam dan luar negeri. Teori perintah daya beli ini dapat dinyatakan S sama dengan P per P, di mana S adalah nilai kurs falas, P adalah tingkat harga, dan tanda bintang menunjukkan variabel luar negeri. Perintah daya beli absolut ini selanjutnya menghasilkan hukum satu harga atau law of one price yang menyatakan bahwa untuk satu jenis barang yang sama, maka harga di tempat lain juga harus sama. Perintah daya beli relatif menyatakan bahwa kurs falas merupakan suatu persentase perbanding perubahan harga absolut dalam negeri terhadap luar negeri. Perintah daya beli relatif ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.